Selamat pagi, gengs. Nih tak state di sini ya, tak replay di sini. Betul, Pak. Daging kambing sering dikambing hitamkan. Padahal daging kambingnya belum tentu hitam ya. Daging kambing sering dikambing hitamkan karena katanya menyebabkan KOK, LLS, TET, ROROAL. Ya, padahal tidak. Ya memang betul tidak. Daging kambing itu tidak membuat apapun. Ya, dia adalah asam amino, asam lemak yang kalau kita makan pure murni makanan sel tubuh kita. Otak kita membutuhkan, sel tubuh kita membutuhkan. Padahal tidak. Daging kambing jadi KOK, LLS, TET, ROROAL dan berbahaya. Nah, ini ada lanjutannya ya, disebabkan kecapnya itu. Ya, kecap itu kan oksidasi ya. Kecap itu oksidasi. Bukan itu saja, Pak. Ini siapa yang tanya ini sebentar. Saya ngomong santai nih supaya enggak kena stin. Tina Henakim, oh ibu ya, ibu Tina, saya lagi mau nge-gym ini ya, sore-sore nge-gym. Gini, saya udah berkali-kali ngomong ya, di dunia ini 109 tahun yang lalu, coba deh Google, di Google, kamu cari di Google ya, saya udah share itu di grupnya Racikan Makcin itu. 1916, 109 tahun yang lalu ada jurnal yang mengkambing hitamkan telur, yang mengkambing hitamkan daging merah, yang mengkambing hitamkan kolesterol. Itu jurnal tahun 1916. Itu di Google dibuka semuanya. Dan yang membuat jurnal itu dibayar sama industri GUGU Elala. Berapa mereka mendapatkan duit dari jurnal yang abal-abal itu mereka buat? Mereka mendapatkan duit sekitar 48.000 di tahun 1916. Jadi kalau dihitung-hitung hari ini, kalau seandainya inflasinya menambah 0,1, ya berarti 408.000 US dollar hari ini. Kalau nolnya tambah 2, berarti inflasinya harga itu 408.000 tambah 01 berarti 4 juta dolar. Nah, kamu hitung sendiri kalau dikonversi dengan zaman sekarang. Waktu itu 48.000 tahun 1916 itu jurnalnya. Nah, jurnal itu dibayar oleh industri gula. Ya, dibayar oleh industri gula yang di dalamnya ada pabrik gula, pabrik kue, pabrik jajanan, pabrik cemilan, pabrik 10, pabrik 11 gitu. Pabrik 11 yang sampai hari ini itu mendominasi, yang selalu diberikan kepada anak-anak. Ya, makanya negara berkembang sama negara miskin itu menjadi sasaran tembak mereka. Ya, negara berkembang, negara miskin. Negara maju tidak. Negara maju kayak Swiss, mereka udah lepas. Ya, kayak Taiwan aja, kalau kamu pergi ke Taiwan, itu mereka sudah tidak mengenal gula tuh. Ya, makanya rasa sama-sama capcay di Taiwan sama di Indonesia itu sama kan, sama-sama kan, tapi rasanya di Taiwan kamu pasti tidak suka. Karena apa? Rasanya di Taiwan itu sudah menyingkirkan semua yang berbentuk rasa itu, yang membentuk oksidasi dan gula buatan. Kalau di Indonesia jangan ditanya ya, jumbo-jumbo di pinggir jalan itu malah di franchisein itu, dan itu sasaran tembaknya anak-anak sekolah SD, SMP, SMA itu. Yang jumbo-jumbo itu kamu tahu kan, yang warnanya merah, jumbo-jumbo dikasih di dalam plastik, terus di atasnya ada sedotan itu. Kamu kan bisa lihat itu ya. Belum lagi pasaran terhebat untuk sosis, nugget, ya, daging-daging olahan itu negara-negara kayak model Konoha ini paling top. Ya. Dan itu tidak distempel haram. Justru kulkas yang distempel haram. Ya, maaf, tidak. Sorry. Itu tidak distempel haram, justru malah kulkas yang distempel halal. Itu saya bingung itu. Ya, itu kamu cerdas sendirilah ya. Kamu tidak usah protes dengan saya, tapi lihat aja kebodohan-kebodohan itu dalam lingkup sekelilingmu, kan kamu bisa membaca itu. Ya, dimana otakmu dibuat tidak berfungsi dengan keadaan sekelilingmu, itu kamu harus tahu sendiri itu. RORO KOK distempel berpenyakit, mengakibatkan sampai bungkusnya pun dikasih orang yang lehernya bolong. Itu RORO KOK. Padahal terbuat dari tembakau. Tidak membunuh, malah menyembuhkan. Ketika COVID kemarin,
omset pabrik Oro Kaoko 100% naik loh. Ya, terutama Oro Kaoko yang menengah ke bawah sekarang menjadi menengah ke atas. Itu karena ada tembakau di dalamnya yang bisa memberikan antioksidan di dalam tubuh, yang memberikan nutrisi dalam tubuh dari daun tembakonya. Yang ndak direkomendasikan sebetulnya sausnya. Saus itu kan itunya, sehingga kamu punya sensasi yang gitu. Itu ndak direkomendasi sebetulnya. Tapi kalau ndak ada sensasinya itu kan orang ndak suka. Tapi orang tua-tua zaman dulu ya langsung tengwe ya, ngelindeng dewe ya. Nah itu justru malah distempel. Kenapa pemerintah tidak menstempel pabrik kue, pabrik gula, pabrik itu, bahwa itu bukan makanan. Itu bukan makanan. Dan gara-gara itulah muncul jurnal Tak 1916 yang mengkambing hitamkan. Saya makan daging sapi, Pak. Saya makan daging kambing. Saya menyingkirkan nasi, saya menyingkirkan gula, saya menyingkirkan jajanan. Saya makan jajanan bisa dihitung pakai jari. 3 bulan belum tentu sekali saya makan jajanan. Ya. Sebulan ini saya makan jajanan. Kemarin sore saya makan singkong goreng. Enak banget singkong gorengnya. Singkong pun hati-hati makannya. Kenapa? Karena di dalam singkong ada Jessica sama Mirnanya. Makanya singkong perlu diolah dengan baik, perlu ditanam dengan baik, sehingga bisa menjadikan manfaat buat tubuh manusia. Kalau enggak, nah kamu bisa mati pelan-pelan. Kenapa ya? Karena ada Jessica sama Mirna. Apa itu Jessica sama Mirna, Pak? Itu yang membunuh Mirna dan membuat Jessica masuk rumah sempit. Ya tahu sendirilah, kamu enggak usah diomongin lah ya. Singkong itu bukan makanan Indonesia. Singkong itu dari Peru yang dibawa oleh Belanda zaman penjajahan untuk menyingkirkan sesepuh-sesepuh kampung. Makanya mereka kebanyakan ketika udah umur 50 tahun ke atas ya, orang-orang kampung itu kenanya stroke, lumpuh separuh. Nah itu cara Belanda mematikan orang-orang kampung dengan cara seperti itu. Kasih makan singkong. Ya karena ada Jessica sama Mirnanya di situ. Cemilan saya tidak melarang, boleh aja. Kalau kamu punya kesehatan bagus, jam 1 sampai jam 6 sore kamu makan cemilan, monggo silahkan. Tidak ada problem. Selama kamu memutuskan tidak sarapan dan tidak makan malam, kamu sehat. Ya, kalau kamu udah kena KKR, ya mau tidak mau kamu harus singkirkan itu ya. Singkirkan tepungnya, singkirkan gulanya. Hati-hati loh, bukan telur dan daging merah yang menyebabkan kamu kena KKR, tapi GUGLALA. Gula di otak itu namanya Alzheimer. Kamu menjadi orang pikun. Gula di darah namanya diabetes. Gula di kulit, di pembuluh kulit atau sel-sel kulit itu namanya glukoma. Lipoma, bukan glukoma. Gula di mata namanya glukoma. Gula di sel namanya adalah kanker. Nah, untuk menyingkirkan itu ya kamu harus berhentikan asupan gulanya. Ya, makan daging bagus, sate oke. Sate, daging yang disate, yang dibakar boleh dimakan enggak? Boleh. Kurangi kecapnya karena dia dibakar dengan kecap, lebih aman dimakan tanpa dicocol kecap. Itu lebih bagus. Dan singkirkan nasinya. Jadi sate yang paling bagus dan aman, apalagi kamu makannya sore, bagus dimakan tanpa kecap. Saya makan sate di Sudi Mampir tuh, paling enak satenya. Ya, Pak Kumis Sudi Mampir di Roxy itu. Itu saya paling suka sate di situ. Kenapa? Ya karena satenya empuk banget. Nah, itu pasti ada kecap ya. Saya minta bumbunya kecap, tapi kecapnya sedikit banget. Gitu. Dan tidak dimakan pakai nasi, baru sehat. Kalau sudah kena KKR, ya mau tidak mau kamu telur, ikan, daging, seafood dimasaknya dengan cara ditem, dikukus. Nah itu yang memberikan kesehatan. Singkirkan semua yang berhubungan dengan gula. Tambahkan minum superfood. Apa itu superfood? Suplemen, liposomal glutathione untuk membantu livermu, terus kemudian probiotik untuk membantu lambungmu, ususmu, MCT untuk membantu otakmu, dan kemudian pencernaan di dalam ususmu, D3K2 untuk merilis pembuluh darah. Nah, propolis sama royal jelly untuk memperbaiki fungsi sel dan antioksidan. Nah, itu bagus banget ya. Nah, kamu jadi enggak usah di PET scan apa itu ya, enggak perlu di radiasi apa, enggak lah.
Ya, kamu bisa sehat dengan dirimu sendiri kok. Ngapain?